Halo semua, kali ini aku bakal nge-review salah satu software CAD Computer Aided Design yang katanya lebih efisien dan lebih efektif dari pendahulunya, yaitu AutoCAD. Dan banyak perusahaan yang udah menggunakan software ini karena kecepatannya dan karena beberapa faktor lain yang kita bakal kupas tuntas di video kali ini. Pasti kalian udah pernah denger dan pasti nggak asing dengan salah satu software ini, yaitu ZW-CAD. ZW-CAD ini adalah salah satu software CAD yang umumnya banyak digunain karena beberapa faktor-faktor. Nah, faktor-faktor ini bakal kita bahas di video kali ini. Faktor pertama adalah dari segi ekonomi. Kita bisa langsung aja cari untuk software ZW-CAD sendiri di website zwsoft-indonesia.com. Ini adalah website yang resmi untuk pelayanan ZW-CAD. Kita bisa cek, lihat harganya. ZW-CAD sendiri ini dari harga 15.300.000 sampai 28.800.000. Nah, dari fiturnya ini dibedakan menjadi 3, yang standar, profesional, atau yang MFG. Yang dari standar ini, yang 15 juta, itu fitur 2D drawing tools, tapi kalau yang profesional, itu ada fitur modeling, dan kalau MFG ini ada fitur mechanical drawing tools, power dimension, mechanical annotation tools, mechanical calculation tools. Jadi yang 28.900 ini lebih komplit dari yang sebelum-sebelumnya. Dari beberapa fitur ini tuh murah atau mahal ya? Kita langsung bandingin aja dengan software pendahulunya, yaitu AutoCAD. Untuk AutoCAD sendiri, kita bisa langsung aja cek di websitenya autodesk.com. Dari sini ada 3 pelayanan. Yang pertama, annual subscription, monthly subscription, sama pay as you go with Flex. Nah, jadi yang pertama ini annual subscription itu kita membeli layanan selama 1 tahun. Dengan per bulannya kita membayar $175, kisaran 2.900.000-an untuk per bulannya. Untuk monthly atau yang per bulan kita membayar $260, itu kisaran 4.300.000-an. Selanjutnya dari layanan AutoCAD sendiri itu kita bisa memilih yang kita mau bayar per tahun, per bulan, atau kita memiliki 100 token dengan kita membayar $300. Jadi nanti untuk setiap kali kita menggunakan produk AutoCAD selama 1 hari kita membayar 7 token. Jadi beda layanan ZW-CAD dan AutoCAD ini, kalau di AutoCAD kita itu membeli secara bulanan teman-teman. Jadi kita kontrak. Kalau di ZW-CAD tadi bedanya kita sekali membeli 15 juta ini katakan, otomatis software ini permanen buat kita. Jadi kita nggak ngontrak. Yang membedakan antara AutoCAD dan ZW-CAD ini adalah kepemilikan softwarenya. Kalau di ZW-CAD kita punya sendiri, tapi kalau di AutoCAD kita harus bayar lagi. Jadi untuk beberapa industri atau beberapa bisnis itu sangat menghemat menggunakan ZW-CAD. Selanjutnya adalah spesifikasi komputer. Untuk ZW-CAD sendiri itu minimum menggunakan Intel Pentium dan direkomendasikan menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10. Dan untuk RAM sendiri minimum menggunakan 2 GB dan direkomendasikan RAM yang 8 GB. Kalau kita cek sendiri di AutoCAD, untuk AutoCAD sendiri itu prosesornya untuk yang basic menggunakan 2.5 sampai 2.9 GHz. Untuk rekomendasinya di 3 GHz. 2.5 sampai 2.9 GHz itu seperti Core i5 generasi 7, Core i5 7200 atau Core i7 6500. Terus untuk memorinya itu minimal basic menggunakan 8 GB dan untuk recommended menggunakan 32 GB. Jadi untuk ZW-CAD sendiri itu dari prosesor sendiri dan RAM sendiri lebih kecil daripada menggunakan AutoCAD sendiri ya. Nah, untuk Intel Pentium ini salah satu prosesor yang sebelum Intel. Jadi ini prosesor jadul banget lah, di tahun 2000-an mungkin ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan prosesor i3, i5 itu kencang banget kalau misalnya menggunakan software ZW-CAD. Selanjutnya ini adalah perbandingan dari tampilan dari ZW-CAD sendiri dan AutoCAD sendiri dan beberapa fitur yang ada di ZW-CAD dan di AutoCAD. Kalau dari home-nya, line, polyline, circle, arch, di ZW-CAD sendiri nggak cukup berubah ya sama AutoCAD. Di AutoCAD juga ada line, polyline, circle, dan arch. Kalau misalnya kita mau mengetik line, bisa klik line kayak gini. Di AutoCAD juga sama, kalau misalnya kita mau line, tinggal ketik line seperti ini. Terus untuk circle, bisa klik circle seperti ini. Di AutoCAD juga sama, kalau mau circle kita tinggal klik circle seperti ini. Nggak jauh berbeda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah dari AutoCAD ke ZW-CAD, itu nggak perlu adaptasi yang lebih lah. Jadi untuk penggunaan fiturnya ini mirip lah, hampir 90% mirip. Cuma ada beberapa fitur yang mungkin di AutoCAD nggak ada, tapi di ZW-CAD ada. Salah satunya ini adalah fitur Smart Mouse. Caranya tinggal ketik Smart Mouse. Kalau misalnya teman-teman mau bikin line, tinggal tulis line.
terus otomatis lainnya bisa dibikin. Atau teman-teman mau bikin circle, nah bisa gambar di sini. Untuk settingnya teman-teman juga bisa menyesuaikan untuk kode-kodenya seperti ini, circle, art, zoom, rectangle, dan seterusnya. Teman-teman juga bisa menambahkan sesuai yang teman-teman mau. Salah satu fitur dari ZWCAT yang Smart Mouse ini agak unik dan di AutoCAD belum ada. Selanjutnya salah satu fitur dari ZWCAT ini yang sering aku gunain itu adalah Smart Plot. Nah, misalnya kita mau bikin rectangle gini, kita bikin blok dulu B1. Oke. Setelah itu kita copy. Nah, setelah itu dari objek-objek ini kita coba masukkan sini, sini. Dari fitur Smart Plot ini kita bisa ngeplot cepet, nggak perlu satu-satu. Caranya tinggal klik Smart Plot. Setelah itu kita pilih Legacy, habis itu kita pilih blok, dan di blok name kita pilih B1. Oke, setelah itu PDF, full bed, blok setting, B1 ini kita remove, B1 kita add. Nah, setelah itu teman-teman bisa select semua, enter. Habis itu kita bisa highlight. Nah, jadi kita ngeplot 1, 2, 3, 4, atau kita bisa ubah yang awal mau yang mana, yang 1, 2, 3, 4, atau yang dari akhir juga bisa 1, 2, 3. Jadi lebih gampang. Setelah itu kita bisa langsung plot. Nah, otomatis gambarnya udah keplot. Nah, ini adalah salah satu fitur paling oke dari ZWCAT. Selain itu juga ada beberapa fitur lagi. Contoh, ini ada Smart Voice. Smart Voice ini jadi kita kalau misalnya mau ngerevisi gambar, langsung aja ngomong, nggak perlu kita tulis. Contoh kayak gini. Gambarnya kurang besar, harusnya lingkarannya dibikin lebih besar lagi 2 kali. Kita bisa apply, teman-teman. Gambarnya kurang besar, harusnya lingkarannya dibikin lebih besar lagi 2 kali. Nah, ini adalah salah satu beberapa fitur unggulan dari ZWCAT. Jadi dari AutoCAD dan ZWCAT sendiri untuk aplikasinya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Cuma ada beberapa fitur-fitur yang di ZWCAT ada, tetapi di AutoCAD tidak ada. Itu yang menjadi keunggulan dari ZWCAT sendiri. Nah, itu tadi beberapa faktor yang membuat ZWCAT ini menjadi alternatif CAD yang lebih murah, lebih hemat storage, lebih cepat, dan banyak fitur yang di AutoCAD mungkin tidak ada. Oke? Semoga membantu. Thank you.